pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya jualan kita bisa berkumpul di ruangan SDN 02 ini untuk mengadakan kegiatan destinasi pemahaman dan penerapan budaya bantuan positif. untuk kali kata Pak Budi. Yang sama sekali kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 02 Sanggau. Tempat dibantu apa? Yang saya hormati Ibu Bapak Guru serta staf SDN 02 Sanggau. Artinya ya berarti kan 3 SD, jadi tempat yang 8. Baiklah Bapak Ibu. Kita tidak tahu jam berapa itu ya. Perkenankan saya untuk menyampaikan dulu rangkaian susunan acara kita pada pertemuan kali ini. Ya. Yang pertama pembukaan. Yang kedua kata sambutan dari Bapak Kepala SDN 02 Sanggau. Yang ketiga penyampaian materi kita oleh Ibu Asi Budi Kastari, SPD. Yang keempat acara penutup. Baiklah, kita masuk ke acara pertama yaitu pembukaan dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala SDN 02 Sanggau kepada Bapak Suparja SPD SD. Kami persilakan. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang serta salam sejahtera semuanya. Itu Bapak, kami hormati serta Bu Asih Kastari yang dalam ini sebagai TGP Altanjeli yang bernama juga. Mungkin tak perlu panjang lebar Bu Fer ya. Dari hari ini jadwal Mbak Asih merupakan pelaksanaan salah satu program, salah satu tugas tagihan biasanya tentang diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini salah satu di antara sekian banyak mungkin saja yang mungkin beralasan di sana ada permintaan tugas dari mungkin guru penggeraknya, karena pengajar pendidik Pak ya. Di sini mungkin Bu Nining Widian KBD Facebook Sanggau. Nah dalam hari ini mari kita cermati dan bersama yang akan disampaikan masih nantinya yang pasti akan merupakan di seminar ini kalau tidak salah merupakan praktik baik berbagai pengalaman untuk kita mudah-mudahan nanti kita lulus jadi bukan hanya calon nantinya menjadi guru penggerak. Nah ada bocoran info sering kami infokan bahwa nanti kalau kita lulus CGP dan yang sering belum sertifikasi itu otomatis tidak ada PPG lagi. Itu sebagai penggantinya. Nah ini kurang lebih selama 1 semester mungkin masih ya. 1 semester mungkin sekian modul, sekian SKS saya tidak paham. Yang jelas ini semuanya secara daring, secara dalam jaring artinya secara online. Mudah-mudahan ini bisa kita sikapi bagi rekan-rekan kita yang mudah-mudahan terutama untuk mendaftarkan diri sebagai TGP, jadi calon guru penggerak. Karena di sana ada batasan umur udah ya, kalau sama saya pasti tidak terima lagi karena sudah 59 tahun ini. Nah, jadi yang mudah-mudahan punya Mbak Rahma yang mudah dari saya mudah-mudahan akan tergerak mengikuti jejak rekan kita Mbak Asih untuk memajukan bidang pendidikan. Di sana sebenarnya banyak sekali hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk kita sampaikan dan bisa sedikit termasuk pesannya juga, termasuk orang tua juga. Nah ini adalah satu langkah yang sangat baik, sangat-sangat motivasi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Mbak Asih ke depannya menjadikan satu tahunan dan bisa kita tidak lanjut begini Mbak. Apa yang masih dapat, apa yang berkhidmat selama 6 bulan ke depan berkembang dengan mungkin ada namanya lokal ya, lokal itu lokal karya.
hal yang penting yang kemarin dibuka di SMP 1 Sanggau oleh Pak Kadis. Di waktu yang sama, waktu itu Mas Nyati datang ke Sanggau. Itu juga saya ada undangan untuk loka karyanya di SMP 1. Itu barangkali yang kami sampaikan. Terima kasih Mbak Asih dan Bu Gret atas kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Suparja SPD yang telah memberikan kata sambutan. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu kegiatan inti penyampaian materi, diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Asih Puji Kastari SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Weli selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Meskipun sudah siang, semoga masih tetap semangat ya. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir menghadiri undangan saya dalam rangka saya melaksanakan tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya Asih Puji Kastari, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Sanggau, Kalimantan Barat. Di sini pertama saya ucapkan kembali selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita SD Negeri 2 Sanggau tercinta. Nah, di sini nanti kita akan membahas konsep utama dalam modul budaya positif yang telah saya pelajari selama 1 bulan mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Masuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, pernah mendengar atau pernah melakukan yang namanya pembelajaran berpusat pada murid dan pembelajaran berpusat pada guru? Pernah dengar? Pernah. Yang selama ini kita lakukan, pembelajaran berpusat pada murid apa berpusat pada guru? Ada yang ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Maksudnya selama ini saya mengajar di kelas dengan cara bagaimana, apa keduanya, kenapa gitu. Ya, coba Bu Kiki. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya pribadi selama ini mengajar tergantung dari pembelajaran yang akan disampaikan. Kira-kira pelajaran itu bisa kita gali dari siswa, maka secara otomatis pembelajaran itu kita berpusat kepada siswa. Misalnya kita mau belajar tentang misalnya ya bencana alam, misalnya kan. Kita gali dulu pemikiran mereka. Dalam pemikiran mereka itu arti bencana alam itu apa sih? Kan seperti itu. Nah, setelah mereka memahami itu, mereka juga harus bisa menyampaikan juga apa yang harus dilakukan. Kan seperti itu. Karena mereka memikirkan sendiri seperti apa, kemudian mereka menyampaikan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi untuk bisa menyelamatkan diri atau bagaimana. Nah,
itu kalau berpusat kepada itu salah satu contoh ya. Nah kalau berpusat kepada gurunya, mungkin seperti saya bahasa Indonesia itu kalau untuk anak mencari sendiri itu nggak bisa. Itu harus berpusat pada gurunya. Jadi guru harus memberi pemahaman dulu. Contoh, misalnya tentang ide pokok, itu kan anak nggak bisa cari sendiri. Harus ditanamkan dulu konsepnya, apa itu dinamakan ide pokok, seperti apa ide pokok dan bagaimana menemukannya. Nah maka untuk pembelajaran kalau saya pribadi itu tergantung materinya. Kalau materi itu bisa digali dari anak, kita akan berpusat kepada anak. Tapi kalau materi itu tidak bisa anak terangkat, memang harus kita sebagai guru yang untuk menyampaikan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk begini tepuk tangan. Ya, jadi Bapak Ibu, kita mengajar anak-anak itu disesuaikan dengan kebutuhannya, ya seperti itu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah pernah mendengar profil pelajar Pancasila? Ya, pernah. Sudah ya? Nah, nanti di kurikulum Merdeka kita akan lebih dalam lagi mempelajari tentang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Jadi dalam pembelajaran kita usahakan untuk memasukkan dimensi-dimensi pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya tentang miskonsepsi teori kontrol atau yang disebut dengan ilusi kontrol. Itu ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selama ini mungkin kita sebagian besar menganggap bahwa kita adalah yang mengontrol anak. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Anaklah yang mengontrol dirinya sendiri. Ketika anak itu kita suruh dia mau melakukannya, itu karena dia mau. Jadi dia mau itu karena dia yang mengontrol dirinya sendiri, bukan kita yang mengontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ketika kita misalnya marahin anak, ketika anak berbuat salah, kita mengkritiknya, itu karakternya mungkin tidak kuat tuh. Kecuali mereka yang punya mental kuat ya. Biasanya yang mentalnya tidak kuat justru dia akan down, psikisnya akan terganggu. Kemudian bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya dengan memberikan hadiah. Nah, memberikan hadiah itu tidak selalu bermanfaat untuk jangka panjangnya. Mungkin saat itu saja senang dapat hadiah, besok melakukannya lagi. Tapi jangka panjangnya dia akan melakukan hal baik karena ingin mendapatkan hadiah. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi anak itu tidak bisa dipaksa. Jadi mereka mempunyai haknya sendiri. Nah, kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol atau pilihan. Dalam stimulus respon itu mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol itu mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap individu dari kita itu kebutuhannya berbeda-beda. Termasuk juga siswa. Setiap siswa itu kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Demikian juga anak-anak. Mereka pandangannya lain. Anak si A dengan si B itu mempunyai pandangan yang lain. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan orang lain yang disuruh memahami kita, tapi kita yang harus memahami orang lain. Yang keempat, stimulus respon mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap kesalahan, setiap hal-hal yang buruk itu belum tentu itu adalah hal yang salah. Jadi anak itu melakukan sesuatu yang buruk, mungkin dia ada tujuannya. Ada yang melatar belakangi hal tersebut. Kemudian stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita, guru juga, itu yang mengontrol kita adalah diri kita. Kita tidak mau kan Bu dikontrol oleh orang lain? Iya, nggak mau. Makanya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian stimulus respon mengatakan saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebaliknya seperti tadi ya. Jadi saya tidak bisa mengontrol Bu Weli. Bu Weli dengan kontrolnya sendiri. Demikian juga Bu Weli tidak bisa mengontrol saya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu stimulus respon. Biasanya kalau anak dibujuk gagal lalu dipaksa. Kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak itu diajak kerjasama, kolaborasi untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian stimulus respon menggunakan model berpikir menang kalah. Nah, biasanya guru yang menang, siswa selalu kalah. Itu menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, menggunakan model berpikir menang-menang, atau istilah kerennya win-win solution. Ya, Bu Nela? Ya, betul. Win-win solution. Ini yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya tentang disiplin positif. Kalau selama ini kita mengkaitkan disiplin itu dengan apa? Ya, dengan aturan, tata tertib, seperti itu kan? Dan dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, biasa anak-anak kalau disuruh disiplin malah tidak nyaman kan? Ya. Ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu berarti berasal dari dalam diri sendiri. Kalau ekstrinsik dari orang lain. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, di sini ada lagi nilai-nilai kebajikan. Jadi ini yang diharapkan ada pada anak-anak kita. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang semoga muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena kita. Ya, nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini adalah 3 contoh nilai kebajikan dari 3 institusi
sebenarnya ada banyak. Ini saya ambilkan 3 contoh saja. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang tadi yang di depan sudah kita bahas tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada dari Ibu Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga ada tentang keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kita punya kebutuhan kan Ibu? Ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita semua yang hidup pasti mengusahakan ingin bertahan hidup. Ya, jadi kebutuhan bertahan hidup itu antara lain papan, sandang, pangan, kesehatan, yang termasuk kebutuhan pokok kita. Yaitu ada love and belonging. Gak tahu bacanya ya, gimana Bu Nelom? Ya, itu artinya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Setiap kita ingin dikasih sayangi, ingin diterima oleh lingkungan kita. Ada yang tidak ingin diterima oleh lingkungannya? Nah, kalau ada berarti terganggu ya. Ya, itu contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian freedom atau kebebasan, mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang ketiga, fun, kesenangan, seperti bermain, humor, antusiasme, tertawa. Yang terakhir, power atau penguasaan, seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Bapak Ibu, kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi semua atau belum? Papan sandang pangan pasti sudah. Apakah ada yang merasa tidak dikasih sayangi dan tidak diterima oleh lingkungannya? Tidak ya? Iya. Oke, nah jadi ini yang harus kita perhatikan anak-anak kita. Peserta didik kita itu apa kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Mungkin waktu datang ke sekolah kok lemes, oh ditanya mungkin belum makan. Nah berarti itu kebutuhan untuk bertahan hidupnya aja belum terpenuhi, ya. Jadi kita harus perhatikan hal itu. Mungkin di rumah ada masalah, atau mungkin semalam tidurnya begadang sampai di sekolah lalu kepalanya diutak, ya, gitu. Kemudian, nah rasa kasih sayang. Misalnya ada anak yang suka menyendiri. Nah, coba anak itu ditanya, kenapa dia menyendiri? Atau mungkin bisa tanyakan ke teman-temannya, kok dia nggak pernah ikut main sama kalian? Kenapa? Mungkin dia merasa dia tidak diterima oleh teman-temannya. Nah, itu perlu dicari tahu juga, karena itu akan mengganggu belajarnya. Kemudian kebebasan.
Nah, mungkin anak itu ketika kita minta begini, dia tidak mau karena ternyata dia itu ingin bebas. Mungkin selama ini di rumah dia dikekang sama orang tuanya, dia mau begini berkreativitas tidak boleh. Nah, mungkin di situ nanti di sekolahnya dia akan melampiaskan. Kemudian kesenangan. Ini juga anak-anak yang suka bermain-main waktu jam belajar. Nah, mungkin dia ini kebutuhan untuk kesenangannya belum terpenuhi. Makanya di sekolah suka main-main saat jam belajar. Nah, ini bisa diatasi dengan saat kita belajar itu memasukkan belajar dengan bermain. Mungkin anak itu lebih bisa mengikuti pelajaran. Kemudian penguasaan. Nah, seperti keinginan untuk dianggap. Banyak anak-anak kita yang seperti itu ya. Jadi mereka, aku loh pemimpinnya, gitu. Ingin diakui sehingga dia kadang membuat masalah. Nah, karena dia membuat masalah, jadi namanya terus nih yang dinaik-naikkan kan, namanya disebut terus. Nah, itu dia sebenarnya kebutuhan untuk penguasaannya itu belum terpenuhi. Ya Bu. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tadi sudah motivasi itu ada dua. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu biasanya karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa juga karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri anak itu. Kemudian motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Dari ketiga kata ini, apakah ada yang asing? Ya, restitusi asing ya. Saya pun baru membaca kata restitusi ketika mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya saya juga tidak tahu. Yang sering familiar kita tahu itu adalah hukuman dan konsekuensi. Dan mungkin yang sering dilakukan adalah hukuman. Ya, hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, biasanya tertulis berupa sanksi. Nah, itu berarti tertulis. Dan siswa tahu membaca aturannya apa, sanksinya ini gitu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi untuk konsekuensi itu murid tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, itu restitusi. Nanti akan dibahas selanjutnya. Perbedaan penerapan hukuman, konsekuensi, restitusi. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau yang berupa hukuman itu misalnya guru menghukum siswa tersebut menghormat bendera selama 10 menit. Ini kira-kira hukuman apa ini? Ya, hukuman fisik. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini berupa hukuman psikis. Nah, hukuman fisik maupun psikis itu biasanya akan teringat terus sampai anak
hanya sekali dua kali tidak kelihatan, mungkin di tempat yang tidak kelihatan sekalipun, tapi meskipun bekasnya sudah hilang, tapi ingatannya akan terus ada. Itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi, itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 atau 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi siswa nanti mengerjakan PR itu hanya karena aturannya harus mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR akan disuruh mengerjakan 2-3 kali lipat. Itu konsekuensi. Kemudian untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi siswa diajak diskusi, diajak ngobrol. Kenapa tidak mengerjakan PR? Tanya dulu alasannya apa. Jadi tidak langsung kita suruh mengerjakan sekian banyak atau disuruh lari keliling lapangan dan sebagainya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya tentang posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, teman. Yang kelima, manajer. Baik, Bapak Ibu di sini, selama ini posisi manakah yang sudah diterapkan di kelas maupun di sekolah? Mungkin ada ibu yang mau memberikan pendapatnya selama ini, berbagi praktiknya selama ini. Bu Weli, silakan Bu Wel. Coba selama ini Bu Wel menjadi penghukumkah atau membuat merasa bersalah atau pemantau atau teman, boleh banyak atau semuanya pernah dilakukan juga boleh diceritakan. Ya, mungkin kalau saya itu pernah menjadi penghukum. Ya, karena kita lagi kesel nih. Nah, tiba-tiba anak datang lambat, suruh lari keliling lapangan. Nah, itu penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Kamu ini tugas dari kemarin tidak dikerjakan. Nah, itu membuat merasa bersalah. Jadi anak tuh merasa bersalah. Ibu kecewa sama kamu nih. Nah, gitu. Kemudian memantau. Kalau memantau itu selalu mengaitkan dengan aturan. Kalau tidak mengerjakan PR, kamu nanti dapat nilai dari mana? Nah, itu memantau. Kalau teman tuh, ayolah kerjakan dong. Nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Nah, gitu misalnya. Itu teman. Jadi kita ngomong sama murid itu seolah-olah kita adalah temannya, gitu. Menganggap bahwa kita itu teman. Kemudian manajer itu berarti ngajak ngobrol, ditanya alasannya kenapa, difasilitasi untuk mencari solusi dari yang dia alami itu apa gitu. Baik Bu Wel, tolong. Tadi Bu Kiki udah, kalau Bu Kiki ngomong dulu semuanya ngomong ya. Karena dari 5 posisi kontrol guru, mungkin semuanya Sudah pernah dilakukan ya Bu ya. Sebagai penghukum yang dominan mungkin kalau gue ya Mbak ya, mungkin sebagai teman atau manajer kali. Biasanya gue panggil ke depan. Misalnya kalau ada anak yang bermasalah, gue panggil ke depan, gue ngomong berdua dengan anak tersebut, menanyakan apa masalahnya, mengapa. Pokoknya gue mengajak anak itu ke depan. Kami ngomong secara berdua, kata orang itu dari hati ke hati gitu ya pasti. Kalau sebagai penghukum, mungkin dulu tuh gue pernah mendapat semacam apa nih Mbak ya? Karena kita bisa membuat kesepakatan kelas, benar ya Mbak sih? Iya Bu ya. Dulu tuh pernah mendengar ada yang ngasih materi gitu Pak, membuat kesepakatan kelas.
Tapi seperti yang dibilangkan Bu Asi tadi, membuat kesepakatan kelas, lalu itu apa? Murid pun merasa berat gitu ya, menerima kayak apa? Hukuman jadinya. Jadi kalau misalnya tidak mengerjakan PR atau misalnya nanti belum selesai, murid itu disuruh ke depan. Misalnya kamu berdiri di depan dulu pernah seperti itu. Semenjak setelah COVID ini tidak pernah masih dulu pernah saya lakukan sebagai penghukum dan membuat apa? Pemantau ini mungkin kalau ada yang memantau siswa. Iya, biasa tak pakai aturan. Iya, misalnya tidak memakai topi atau apa, itu harus disenangkan. Membuat merasa bersalah. Kita sering melakukan itu. Iya, benar Bu. Itu kan kalau tuh, ya kan ujung-ujung kita yang salah ya, karena kita telah mengalir. Iya, karena anak-anak zaman sekarang memang seperti itu lah Bu Asi. Kita dah bagaimana membuat dia merasa bersalah. Ya sebagai teman, mungkin saya merangkulnya sebagai teman dengan terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Bu Weli. Oke Bapak Ibu, selanjutnya dari posisi kelima, posisi kontrol ini mana yang terbaik? Yang terbaik adalah kita usahakan menjadi manajer, ya. Jadi kita mengajak anak berkolaborasi. Jadi anak itu juga tadi timbul motivasi intrinsik dalam dirinya, ya, bukan karena disuruh guru, bukan karena takut dihukum, tapi anak itu benar-benar sadar, saya melakukan ini untuk diri saya sendiri. Saya mengerjakan PR untuk diri saya sendiri, bukan karena supaya dapat pujian atau takut dihukum. Ya. Nah, ini tadi contohnya ya. Contohnya tadi sudah disebutkan sama Bu Uwa juga. Di sini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sebagai penghukum itu akan mengatakan contoh kalimatnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini hukuman berupa hukuman fisik. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah akan mengatakan, berapa kali Bu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Nah, itu anak akan merasa bersalah gitu. Tapi bersifatnya biasanya sementara. Iya, sementara. Kemudian kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu pemantau. Nah, yang terakhir, sebagai manajer akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak diajak mikir, sehingga motivasi itu nanti muncul dari dalam diri anak. Gak tahu? Iya, itu memang harus dilatih. Kalau anak nggak dilatih, kita aja yang dewasa kalau nggak dilatih, ya begitu. Nah, selanjutnya, oke. Ya. Sekarang untuk menggali lagi pemahaman kita tadi, ini ada beberapa kalimat. Posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa bisa? Iya, pembuat
Apa? Kita cek. Penghukum. Ya, betul Bu Kiki. Penghukum. Ini hukuman berupa kata-kata ya. Hukuman berupa psikis. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Pintar semua. Selanjutnya, ayo apakah? Iya, betul. Terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, konsekuensi berarti sebagai apa? Betul, pemantau. Pintar, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Nah, sekarang tentang keyakinan kelas. Sudah pernah dengar keyakinan kelas? Belum, baru ini ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Saya mau memberikan pendapatnya. Tidak. Kalau keyakinan itu berarti bersama kayak itu saya meyakini mempercayai. Tes lagi. Ini menurut pendapat saya. Kalau keyakinan kelas, artinya kan ini suatu kesepakatan yang menyenangkan buat kita. Anak-anak kelas kita nanti bisa jadi apa? Ini pendapat anak kan. Kalau peraturan ini kan arti sesuatu yang harus kita patuhi. Jika tidak melakukannya ada konsekuensinya. Nah seperti itu. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Bu Kiki. Iya benar. Jadi kalau keyakinan itu berarti yakin kan artinya percaya. Jadi apa yang dipercayai oleh anggota kelas itu, nah itu namanya keyakinan kelas. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu biasanya yang membuat satu pihak. Misalnya guru yang membuat, siswa yang melaksanakan. Kalau keyakinan itu siswa bersama guru menyepakati kemudian meyakini bahwa itu yang kita percaya ada di dalam kelas kita. Nah, ini tentang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh kelas saya. Seminggu yang lalu itu membuat keyakinan kelas. Jadi kita awalnya jelaskan dulu ke anak apa itu bedanya peraturan, apa keyakinan kelas. Kemudian setelah itu kita berikan arahan bahwa untuk membuat keyakinan kelas itu menggunakan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah dijelaskan di depan, menggunakan kalimat positif. Jadi misalnya kita ingin melihat kelas kita itu bersih. Nah, keyakinan kelas yang akan kita buat itu bukan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh itu berarti artinya negatif ya. Jadi yang tertanam itu adalah harus hal yang positif. Jadi alangkah baiknya jagalah kebersihan. Berarti di dalam menjaga kebersihan anak-anak tidak akan membuang sampah sembarangan, akan membuang sampahnya pada tempat sampah. Kemudian ada juga misalnya kemarin itu anak ada yang membuat keyakinan untuk saling berbagi. Nah, ketika temannya itu ada yang misalnya ketika praktek tidak membawa benda yang dibutuhkan, temannya kebetulan membawa lebih. Nah, ya jadi dia berbagi. Kemudian misalnya ada bawa bekal lebih juga mungkin bisa berbagi. Itu jadi anak-anak yang membuat sendiri. Nanti semua siswa itu kita beri bisa dengan kertas warna-warni yang kecil itu, kertas label. Kemudian mereka disuruh menuliskan satu keyakinan yang mereka inginkan ada di kelas itu menggunakan kalimat positif. Kemudian kalau sudah ditempelkan di depan kelas, kita seleksi. Adakah yang sama? Misalnya kemarin ada banyak itu yang menghargai
menghargai satu sama lain. Nah, misalnya ada 5, berarti ambil 1 saja. Kemudian jagalah kebersihan kelas. Ada beberapa juga kita ambil. Kemudian terbentuklah yang hanya sedikit. Ya, yang hanya sedikit ini menjadi keyakinan kelas yang disepakati di kelas. Bagaimana jika anak melanggar? Nah, kita kembalikan lagi apa keyakinan kelas yang kemarin telah kalian buat sendiri. Nah, dari situ mereka akan mulai termotivasi secara intrinsik. Kemudian akan timbul dari dalam dirinya sendiri, tidak bergantung dengan orang lain. Seperti itu. Ya, jadi hampir sama dengan kesepakatan kelas. Tapi kalau kesepakatan itu awalnya dibuat dengan kolaborasi dengan guru. Tapi kalau keyakinan itu benar-benar anak sendiri yang meyakininya. Seperti itu. Kemudian ini yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusi itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. 3 tahapan ini tidak harus berurutan, menstabilkan dulu, baru memvalidasi, baru menanyakan. Mana dulu yang enak kita lakukan, itu boleh. Jadi tidak harus berurutan, fleksibel. Nah, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimat, pernyataan atau pertanyaan juga boleh tentang menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu wajar. Nah, boleh kita mengatakan kepada anak seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh pernyataan untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi anak itu melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Salah satunya tadi memenuhi kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tadi. Contoh pernyataannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian lagi, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, pernyataan atau pertanyaan yang bisa kita berikan ke siswa, apa keyakinan kelas kita? Nah, kita kembalikan lagi apa kemarin keyakinan yang telah kita buat di kelas. Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Jadi anak itu diajak ngobrol, diajak kolaborasi, jadi berpikir tentang pandangannya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tuh. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Apakah Fajar sudah tahu kenapa ya dipanggil Fajar? Jadi gini, Fajar kemarin jadwal tiket ya. Kemarin Fajar tidak tiket ya. Karena ibu tahu dari teman-teman Fajar yang satu kelompok tiket dengan Fajar, itu katanya Fajar tidak tiket. Kenapa Fajar tidak tiket? Menurut Fajar, perbuatan Fajar itu benar atau salah? Kenapa? Jadi
Fajar sudah mengakui kesalahan Fajar ya. Kalau misalnya Fajar itu punya kewajiban tiket, berarti Fajar harus tiket dulu, baru urusan yang lainnya. Sama seperti ibu, teman-teman yang lainnya itu juga punya urusan yang lain, tapi kewajiban utamanya itu harus dikerjakan sebagai Oke. Nah, Fajar masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Apa itu? Kalau pidatonya harus membaca teman dalam deposisi berikutnya. Jadi hari ini nanti Fajar bantu teman menulis hari ini ya. Dan nanti, baik, terima kasih Fajar. Silakan Fajar kembali. Cocok jadi psikolog. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas saya. Itu adalah bagian terakhir dari diseminasi hari ini. Terakhir adalah penutup. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pemaparan saya tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas saya, dan semoga apa yang baik bisa diterapkan juga di kelas-kelas yang lain sehingga dapat memajukan sekolah kita. Selanjutnya saya mengajak teman-teman yang terutama yang masih muda-muda untuk mengikuti program ini. Jujur saja, memang sebenarnya mengikuti program ini sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Tapi banyak ilmu yang kita dapat dari program ini. Banyak hal-hal yang baru yang sebelumnya kita tidak tahu dapat kita terapkan nanti di kelas kita. Terutama apalagi kita masih muda. Kita butuh berinovasi, butuh kreativitas untuk mengimbangi anak-anak kita yang pikirannya sudah maju, sudah modern. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu ya berarti artinya lingkungan perkembangan anak-anak itu dalam kondisi usianya. Kemudian dalam kodrat zaman itu berarti seperti sekarang ini kita sudah zamannya teknologi, maka kita harus melek teknologi. Jangan sampai kita ketinggalan, sampai anak-anak kita bertanya kita tidak tahu apa-apa. Kasihan anak-anak kita, bukan kasihan kita ya, kasihan anak-anak kita. Nanti dia ketika besar dia ditanya juga sama anak cucunya, masa ibu udah diajarin sama bu guru kayak gini. Nah, jadi mereka anak-anak kita itu sekarang adalah anak-anak yang kritis, apapun ditanyakannya. Kalau anak kritis, anak apa-apa bertanya, jangan marah ya Bapak Ibu. Itu menandakan bahwa anak-anak kita itu tadi masuk dalam profil pelajar Pancasila, bahwa dia memiliki pemikiran yang kritis. Baik, sampai di sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Asih Puji Kasari yang telah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa menjadi guru yang among ya Bu ya, katanya among jadi sebagai manajer bagi siswa-siswa kita,
yang mengajak siswa-siswa kita untuk berkolaborasi, mengajak siswa kita untuk menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama, dan menuntut murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bu Alsi bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sampailah kita kepada acara terakhir, yaitu penutupan. Saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, yang selama ini kalian ketahui adalah tata tertib atau aturan. Aturan atau tata tertib itu yang buat siapa? Guru atau kepala sekolah. Kalau kalian cukup tak buat tata tertib? Nah, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hal positif yang kita sepakati ada di dalam kelas kita, yang nantinya akan kalian laksanakan, kalian patuhi, kalian yakini. Kalian silakan tuliskan hal-hal positif yang kalian inginkan ada di kelas ini. Contohnya, kalau tidak ingin kelas kita kotor, berarti apa yang harus dilakukan? Buanglah sampah pada tempat sampah. Atau kata yang lebih bagus bagaimana? Jagalah kebersihan. Kemudian, kalau tidak ingin ada perkelahian di dalam kelas, saling menghargai, saling memaafkan, terus berdamai dengan teman-teman. Kalau ada teman yang kesusahan, sebaiknya saling tolong menolong, berbagi. Oke, silakan tolong dituliskan satu keyakinan kelas yang kalian inginkan ada di kelas ini. Satu-satu ya. Kalau sudah, langsung ditempelkan di sini. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Keyakinan kelas yang telah kalian buat, Ibu bacakan. Yang pertama, saling menghargai, saling hidup rukun, saling tolong menolong, menjaga Berjuang dan harus
kita tempelkan di